Sampai pertengahan tahun 2022 ini, Infinix itu rajin banget loh menghadirkan smartphone mereka ya. Mulai dari kelas 1 jutaan hingga 4 juta pun ada ya. Dan kali ini saya akan membahas salah satunya, yaitu di kelas 2 jutaan, Infinix Note 12. Nah, apakah smartphone ini layak untuk dibeli dan apa aja sih kelebihan serta kekurangan dari Infinix Note 12? Akan saya ulas di video ini berdasarkan penggunaan saya selama 2 minggu. Halo semua, selamat datang di channelku bersama dengan saya AMG. Sebelum saya lanjut ke pembahasan, tiada pernah bosan saya butuh dukungan dari kamu semua, khususnya buat kamu yang belum subscribe. Ayo dong, subscribe channel ini dan jangan lupa juga mengaktifkan bel notifikasinya. Buat kamu semua yang menonton, jangan lupa juga menekan tombol like. Sekarang saya masuk ke pembahasannya nih. Infinix Note 12 hadir dengan spesifikasi terbilang cukup mantap loh di harga 2 jutaan. Sayangnya nih ya, entah mengapa Infinix itu masih enggan memberikan NFC dan refresh rate layar ya minimal 90 Hz lah. Kekurangan lainnya itu juga saya temukan pada XOS 10.6 yang berjalan pada Android 12. Padahal nih ya, dari segi fitur, XOS terbilang banyak loh. Bahkan ada fitur yang tidak bisa ditemukan pada tampilan antarmuka dari brand lain, seperti tersedianya Social Turbo yang lebih difokuskan ke aplikasi WhatsApp. Melalui fitur tersebut, kamu bisa mengaktifkan mode beauty pada saat video call, lalu membaca pesan tanpa diketahui pengirim, bisa juga menyimpan status WhatsApp kontak, dan sebagainya. Kekurangan XOS 10.6 yang saya temukan, yang pertama itu pemakaiannya ya kurang ringkas, khususnya saat saya mau memindahkan ikon aplikasi ke home screen. Kudu tekan dan tahan, lalu pilih send to desktop. Yang kedua juga ini kurang ringkasnya, yaitu untuk kembali ke home screen dari apps drawer harus tekan tombol back, tidak bisa tinggal scroll ke bawah. Nah ini ya kalau bagi mereka yang sudah terbiasa menggunakan gesture motion sih nggak ada masalah, tinggal swipe layar aja. Kalau mau dijabarkan lagi sih sebenarnya ada kok kekurangan-kekurangan lainnya dari tampilan antarmuka Infinix ya. Semoga sih kedepannya Infinix bisa memperbaiki dalam hal ini sehingga pengguna itu bisa lebih nyaman dan ringkas dalam menggunakan smartphone mereka. Untuk poin kekurangan lainnya ada fast charging 33 watt ya. Kalau buat saya sih ini terasa lambat ya. Dari pengujian saya menggunakan charger bawaan, mengisi baterai hingga penuh membutuhkan waktu di atas 1 jam 45 menitan ya. Bahkan ada yang bisa tembus 2 jam. Skenario saya itu selalu charge smartphone pada mode pesawat aktif dan tingkatan brightness saya buat mentok kiri. Kenapa saya bilang lambat ya? Kalau saya bandingkan dengan pengisian daya cepat pada Poco M4 Pro dan Realme Narzo 50 5G, dengan kecepatan fast charging sama-sama 33 watt itu membutuhkan waktu 1 jam lebih sedikit, bahkan bisa 1 jam persis gitu loh. Dan ya dengan selisih waktu di atas 30 menit ya, saya nggak tahu ya masalahnya di mana mengenai fast charging 33 watt pada Infinix Note 12. Buat kamu yang paham mengenai masalah ini, bisa ya untuk menulisnya pada kolom komentar di bawah. Ini ya, kalau poin-poin kekurangan yang sudah saya jabarkan tadi tidak bisa kalian terima ya nggak apa-apa sih untuk skip video ini, udah stop deh sampai sini, berhenti nontonnya. Tapi ya kalau kamu mau nonton juga ya nggak apa-apa ya, sebagai nambah informasi juga ya, sekaligus ya bantu channel ini juga lah ya. Nah, terlepas dari kekurangan tadi ya, selama 2 minggu saya menggunakan smartphone ini, saya tetap merasakan kenyamanan menggunakan smartphone ini. Pertama itu pada finishing datar pada frame. Jelas ini langsung memberikan kesan berbeda di tangan. Apalagi tebalnya juga hanya 7,8 mm. Material plastik yang dibawa pada frame dan back cover sudah wajar kok adanya. Tapi tidak bisa membuat saya mengatakan kalau HP ini terasa solid saat digenggam. Walaupun begitu tidak menjadi masalah sih buat saya, setidaknya Infinix sudah berusaha dan mampu menghadirkan smartphone yang nyaman di tangan walau saya gunakan dalam waktu yang lama. Desain back cover juga tidak terlihat monoton, mulai dari finishing ada garis liuk-liuk gitu dan kotak frame hitam glossy di atasnya. Pindah ke bagian depan, pada video unboxing saya mengatakan kurang suka model layar drop yang dibawa. Setidaknya kasihlah diode drop agak mengerucut ke bawah gitu, jadi ya lebih enak aja dilihat.
Memang sih pada kenyataannya selama penggunaan saya tidak terganggu dengan kehadiran poni tersebut karena teralihkan kualitas layarnya ini terbilang bagus. Layar seluas 6,7 inch ini terlihat lapang dengan tampilan enak dipandang dengan saturasi warna cerah berkat panel AMOLED dan tajam berkat resolusi Full HD+. Penggunaan pada area outdoor termasuk cukup nyaman digunakan. Untuk perlindungan layarnya sampai saat ini saya belum tahu menggunakan pelindung kaca apa. Tapi ya baiknya Infinix itu dalam paket penjualan layarnya sudah dipasangkan yang namanya screen protector. Jadi ini ya bisa membuat kamu tidak harus buru-buru ya untuk membeli screen protector ataupun tempered glass yang lebih bagus sebagai pelindung layarnya. Untuk membuka kunci layarnya, smartphone ini sudah mengandalkan sensor pemindai wajah dan sidik jari yang menyatu dengan tombol power. Saya suka kok respon baca kedua sensor karena terbilang cepat dan akurat. Selain itu ada juga dual speaker dengan teknologi DTS ya yang ditempatkan pada frame bawah dan di atas menyatu dengan earpiece. Keunggulan DTS itu kamu bisa memilih scene audio serta keunggulan dari teknologi DTS kamu bisa memilih scene audio dan mengatur equalizer sesuai selera. Audio yang keluar itu terdengar cukup kencang tapi tidak cempreng walau saya set pada volume maksimal. Di bagian performa, Infinix Note 12 mengandalkan chipset gaming ya. Ini mungkin keluaran hampir 1 tahun lalu, yaitu MediaTek Helio G96. Nah, dikarenakan mengandalkan chipset tersebut, otomatis smartphone ini tidak mendukung jaringan 5G. Infinix Note 12 hadir dengan dua varian yang dimana sama-sama membawa RAM 8GB yang sudah disematkan MEMS Fusion hingga 5GB. Teknologi yang berguna untuk menambah RAM dengan meminjam dari internal storage. Ada 3 pilihan yang bisa dipilih melalui pengaturan, lalu pilih special function, lalu MEMS function. Di situ ada pilihan mau menambah 2GB, 3GB, atau 5GB. Perbedaan variannya itu ada pada kapasitas storage 128GB dan 256GB. Dengan kapasitas besar di 256GB, Infinix Note 12 menjadi smartphone paling murah dengan internal storage sebesar itu. Untuk saat ini, sebelum nanti nggak tahu pesaingnya siapa yang bisa memecahkan rekor Infinix Note 12. Dengan performa keseluruhan yang dibawa smartphone ini, saya sih tidak menemukan masalah ya selama menggunakan smartphone ini, mulai dari membuka aplikasi sosial media, nonton film, baik itu melalui YouTube ataupun streaming, bahkan bermain game. Misalnya itu saat saya main game Mobile Legends ya, ini terasa lancar banget loh pada pengaturan paling tinggi yaitu frame rate dan grafiknya di high. Demikian juga halnya saat saya main game eFootball pada pengaturan high, frame rate-nya 60 fps. Urusan mengabadikan momen dalam bentuk foto dan video, Infinix Note 12 membawa 4 buah kamera. Untuk kamera belakang yang paling berguna buat saya hanya lensa beresolusi 50MP. Lensa depth 2MP ya sebagai pelengkap aja. Dan satu lensa lainnya nih ya, sampai saat ini saya nggak tahu nih fungsinya buat apa. Mungkin hanya sebagai pelengkap juga kali biar terlihat keren aja. Dan satu kamera lainnya ada di depan, beresolusi cukup besar 16MP. Fitur-fitur kamera yang dibawa tergolong lengkap loh, mulai dari mode Pro, lalu Super Night yang bisa digunakan pada kamera belakang dan depan. Ada juga timelapse, bisa mengatur durasi dan interval perekaman. Terus resolusi perekaman video baik dari kamera depan dan belakang itu mentok di 2K. Ya ini wah banget sih untuk smartphone di harga 2 jutaan. Mengenai kualitas fotonya ini terbilang cukup oke kok. Di kondisi cahaya berlimpah, fotonya itu terlihat terang dengan warna yang tidak terlihat pucat. Detailnya juga terbilang
Sementara foto-foto di kondisi cahaya standar lampu ruangan masih cukup bagus juga, warna foto masih terjaga walau detailnya itu berkurang. Untuk foto di kondisi malam hari sedikit terlihat kurang natural. Fotonya terlihat terang dari kondisi sebenarnya. Seperti di foto kiri ini saya menggunakan mode Pro. Seperti foto kiri ini saya menggunakan mode Pro ya. Seperti itulah kondisi saat saya mengambil foto. Begitu juga saat Super Night diaktifkan. Fotonya itu terlihat lebih terang, jauh dari kondisi yang sebenarnya. Soal ini bagus atau enggak ya semua tergantung selera masing-masing. Ini hasil rekaman video dari kamera belakang Infinix Note 12, dimana untuk resolusinya ini saya buat di Full HD saja, tapi mentoknya itu bisa resolusi 2K atau 2K ya. Ini langsung menghadap matahari ya, kurang lebih hasilnya seperti ini, dan saya coba berpindah. Ini hasil rekaman video dari kamera depan ya, resolusinya juga sama saya buat di Full HD dan mentoknya itu bisa juga pada resolusi 2K. Nah, sebelum kamu merekam baik dari kamera belakang ataupun depan, kamu bisa memberikan efek bokeh ataupun beauty ya. Tapi sayangnya ketika salah satu fitur tersebut diaktifkan, kualitas perekaman videonya itu hanya mentoknya di HD saja. Ya, dan buat saya sih salah satu kekurangan dari kamera Infinix ya, tidak diberikannya yang namanya lensa ultra wide ya, sangat disayangkan banget ya. Ya, bisa saya bilang sih lensa ultra wide lebih berguna lah ya daripada lensa yang lainnya. Nggak tahu dua lensa lain ini lensa apa yang diberikan oleh Infinix. Ya, kurang lebih hasilnya seperti ini. Bagaimana menurut kalian? Untuk kualitas foto dan perekaman video dari kamera Infinix Note 12, boleh ya untuk share pada kolom komentar di bawah. Urusan daya tahan, Infinix Note 12 dibekali baterai berkapasitas 5000 mAh. Penggunaan ekstrim saya ini ya, lebih banyak bermain game Mobile Legends dan eFootball. Screen on time yang saya dapat itu hampir 6 jam lamanya. Sekarang saya tutup dengan kesimpulan singkat saja. Apakah Infinix Note 12 layak untuk dibeli ya? Dari semua penjelasan saya di atas tadi, layak atau enggaknya semua tergantung kebutuhanmu. Beli ini nggak salah juga kok kalau menurut saya. Itu aja deh yang bisa saya bagikan di video ini. Terima kasih banyak ya sudah menonton, dan saya juga jangan lupa ya, saya ingatkan lagi untuk tekan tombol like jika kalian suka video ini. Punya kritik, saran, ataupun pertanyaan, jangan ragu menulisnya pada kolom komentar di bawah. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Akhir kata saya pamit. Bye!